Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 6 November tahun 2023, saya akan mengomentari batas umur 70 tahun Capres disetujui 9 hakim MK. Setelah ada gugatan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa umur calon presiden sampai batas 70 tahun sebelumnya ditolak Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada batas umur calon presiden sehingga Prabowo Subianto bisa menjadi calon presiden walau sudah berumur 70 tahun 2003 dan tahun 2024 umur 72 tahun yang disidangkan 9 hakim. Setelah ada masalah ditinjau batas umur 70 tahun yang disidangkan Jimli Asidiki dengan pertimbangan bahwa umur pejabat negara dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi selama 65 tahun, maka umur 70 tahun sudah tepat batas umur 70 tahun. Dan menurut informasi sesuai pendapat hakim 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi bahwa batas umur 70 tahun untuk memberikan kesempatan kepada orang lain menduduki jabatan presiden. Akibat batas umur 70 tahun bisa menjabat sebagai presiden, berarti Prabowo Subianto tidak berhak menjadi calon presiden dan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti. Kalau Prabowo Subianto tidak bisa calon presiden, berarti dalam Pilpres tahun 2024 hanya diikuti 2 calon, yaitu pertama, calon presiden Ganjar Pranowo yang didampingi Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Kedua, calon presiden Anies Baswedan didampingi Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Dengan 2 calon presiden maka Pilpres cukup satu kali putaran yang menghemat keuangan negara karena 1 kali putaran butuh anggaran pemerintah 17 triliun. Bila 3 calon membutuhkan 2 kali putaran, menambah pengeluaran negara sebesar 17 triliun lagi. Tidak ikutnya Prabowo Subianto calon presiden berarti dalam Pilpres tahun 2024 nanti negara menghemat anggaran sebesar 17 triliun yang dapat digunakan membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Harapan saya, kalau kehendak masyarakat umur 70 tahun calon presiden yang diperkuat dengan keputusan 9 hakim MK berakibat beserta pemilu hanya diikuti 2 calon dengan 1 kali putaran yang menghemat uang negara 17 triliun yang dapat digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah ada gugatan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa umur calon presiden sampai batas 70 tahun sebelumnya ditolak Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada batas umur calon presiden sehingga Prabowo Subianto bisa menjadi calon presiden walau sudah berumur 71 tahun 2023 dan tahun 2024 umurnya sudah 72 tahun. Setelah ada masalah ditinjau batas umur 70 tahun yang disidangkan Jimli Asidiki dengan pertimbangan bahwa umur pejabat negara dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi selama 65 tahun, maka umur 70 tahun sudah tepat batas umur 70 tahun dan untuk memegang jabatan presiden. Dan menurut informasi sesuai pendapat 9 hakim orang Mahkamah Konstitusi bahwa batas umur 70 tahun untuk memberikan kesempatan kepada orang lain menduduki jabatan presiden. Akibat batas umur 70 tahun bisa menjabat sebagai presiden berarti Prabowo Subianto tidak berhak menjadi calon presiden dan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti. Kalau Prabowo Subianto tidak bisa calon presiden, berarti dalam Pilpres tahun 2024 hanya diikuti 2 calon, yaitu pertama calon presiden Ganjar Pranowo yang didampingi Mahfud MD sebagai calon wakil presiden.
kedua calon presiden Anies Baswedan didampingi Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Dengan dua calon presiden, maka Pilpres cukup satu kali putaran yang menghemat keuangan negara karena satu kali putaran butuh anggaran pemerintah 17 triliun. Bila tiga calon membutuhkan dua kali putaran, menambah pengeluaran negara sebesar 17 triliun lagi. Tidak ikutnya Prabowo Subianto calon presiden berarti dalam Pilpres tahun 2024 negara menghemat anggaran sebesar 17 triliun yang dapat digunakan membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Harapan saya, kalau kehendak masyarakat umur 70 tahun, calon presiden yang diperkuat dengan keputusan 9 hakim MK berakibat peserta pemilu hanya diikuti dua calon dengan satu kali putaran yang menghemat uang negara 17 triliun yang dapat digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.